Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini 16 Februari Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat afiah, serta nikmat bisa mendengarkan faedah-faedah singkat insyaallah ta'ala. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita semuanya. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Alan nisa'i jihadun ya Rasulullah?" Apakah wanita itu wajib juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka apa jawaban Rasulullah? Kata beliau, iya, wanita pun wajib berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi jihadnya itu nggak pakai pedang, jihadnya itu nggak pakai peperangan. Dengan melakukan ibadah haji, dengan melakukan ibadah umroh, maka itulah jihad para kaum wanita. Dan kita tanya pada diri kita nih hadirin, begitu banyak kabar-kabar yang kita dengar, si Anu berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh, si Anu berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala nggak menggerakkan hati kita untuk melakukan ibadah haji dan ibadah umroh, hadirin? Padahal gak ada satu ayat pun di dalam Al-Quranul Karim yang menyuruh kita untuk membeli rumah. Gak ada juga di dalam Al-Quranul Karim ayat yang memerintahkan kita untuk membeli mobil, membeli fasilitas-fasilitas dunia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kewajiban bagi orang-orang yang mampu untuk bisa melaksanakan perjalanan haji dan perjalanan umrah, hadirin. Karena sejatinya mereka lah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah, orang-orang yang melakukan perjalanan haji dan perjalanan umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah undang nih. Sekarang di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi manusia yang mampu, maka hendaknya mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan perjalanan haji, hadirin. Nggak tergerak hati kita untuk bisa ke tanah suci, untuk bisa melaksanakan ibadah umrah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kita sudah terlalu sibuk dengan dunia. Tanpa sadar kita mengumpulkan A sampai Z, tapi kita lupa ketika kita mampu, ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Tentunya dengan perjalanan dan dengan kasus-kasus COVID yang tinggi menyebabkan antrian ibadah haji itu yang tadinya 15 tahun sampai 20 atau 25 tahun. Maka tanya diri kita, apakah usia kita itu akan sampai? Tapi ketika kita kira-kira usia kita nggak akan sampai karena kita sudah tua, ataupun karena kita sudah punya penyakit, maka solusi satu-satunya nih hadirin, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh jalur khusus ataupun jalur haji furoda. Haji yang langsung berangkat
haji yang daftar tahun ini dan langsung berangkat ketika dibuka oleh Saudi Arabia. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar yang begitu tinggi untuk orang-orang yang bisa datang ke tanah haram, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita di dunia, kita diundang oleh fans kita, misalnya kita fans dengan pemain bola Karim Benzema nih misalnya, kemudian kita diundang tuh hadirin, maka insya Allah kita akan senang. Tapi kenapa ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perjalanan haji dan perjalanan umrah, kadang kita lalai? Iya, kadang kita lalai nih hadirin. Padahal banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan perjalanan haji dan perjalanan umrah. Di antaranya selain mendapatkan gelar tamu Allah Subhanahu wa taala, tentunya gelar tersebut gelar yang begitu berharga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang undang langsung. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fasilitas langsung. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk daftar haji ataupun daftar umrah, maka apa dampak positifnya? Ketika mereka menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dunia ini mungkin masih banyak keinginan-keinginan kita yang belum terkabul. Maka daftar umrah, pakai kesempatan itu untuk doa, untuk ajukan proposal-proposal. Daftar haji, pakai perjalanan itu untuk menulis keinginan A sampai Z. Karena doa-doa orang yang melaksanakan perjalanan haji dan perjalanan umrah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keuntungan yang lainnya nih hadirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyani adz-dzunuba wal faqr. Lakukan ibadah haji, lakukan ibadah umrah, karena ibadah haji dan ibadah umrah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang kaya. Hadirin, nggak ada dalam cerita orang daftar haji ataupun daftar umrah balik ke Indonesia itu mereka jatuh miskin, nggak ada ceritanya hadirin. Kesempatan emas buat kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang begitu banyak, yang begitu bejibun. Maka manfaatkan waktu yang ada ketika kita bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Di samping banyak faedah-faedah yang lainnya yang bisa kita petik ketika kita mendatangi tanah suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalam tanah suci itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang nambah keimanannya ketika mereka mendatangi tanah suci. Maka ketika iman kita turun nih hadirin, salah satu obat dan solusinya ya datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Kemudian poin yang lainnya, kita bisa sholat satu kali di Masjid Nabawi, yang mana sholat satu kali di Masjid Nabawi itu menyamai sholatnya kita, bahkan lebih baik 1000 kali kita sholat di masjid-masjid manapun. Apalagi nanti ketika kita sholat satu kali di Masjidil Haram, 100.000 kali kita sholat di Indonesia, itu belum tentu lebih baik daripada sholatnya kita satu kali di Masjidil Haram, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau dikalkulasikan dengan waktu 83 tahun lamanya kita sholat di Indonesia, belum tentu lebih baik daripada sholatnya kita satu kali di Masjidil Haram. Dan ditambah lagi hadirin, di sana itu ada yang namanya sholat jenazah, yang mungkin nggak kita dapatkan ketika kita di Indonesia. Jarang kita bisa melaksanakan sholat jenazah di Indonesia.
di kota Nabi, di Masjidil Haram, itu ada sholat jenazah di hampir setiap kali selesai sholat. Maka apa pahala yang menanti barang siapa yang melakukan sholat jenazah, maka dia akan diberikan ganjaran sebesar gunung Uhud. Bayangkan gunung yang begitu lebar, hadirin. Itulah pahala yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada jamaah haji dan jamaah umrah yang bisa melaksanakan sholat jenazah. Di Indonesia pun sama. Nih hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaedah agama berkata al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalan kita. Ketika kita sholat jenazah kepada jenazah yang mungkin kita nggak kenal jenazah tersebut, Allah gerakin tuh hati kita, dan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa tahu nih nanti ketika kita wafat, tentu kita mengharapkan doa dari orang-orang yang mensolati jenazah kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala fihi." Enggak ada seorang muslim yang meninggal kemudian disolatkan oleh jenazah yang oleh orang-orang yang jumlahnya 40, maka yang 40 itu selama mereka enggak berbuat syirik, maka mereka akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut. Nih hadirin, kita ini akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Di Indonesia ataupun di Tanah Suci, ketika Allah gerakan hati kita untuk bisa sholat jenazah, siapa tahu ketika kita wafat nanti, ketika kita di atas keranda nanti, yang mana amalan kita gak bermanfaat lagi, harta kita gak bermanfaat lagi, itu siapa tahu Allah gerakan hati-hati hambanya. Entah mungkin Allah gerakan hati-hati hambanya untuk sholat di masjid yang mana jenazah kita disolatkan. Kita harapkan itu tuh hadirin. Demi Allah, harta yang kita kumpulkan itu gak bermanfaat sama sekali. Anak yang mungkin kita tinggalkan, belum tentu mereka mendoakan kita. Tapi ketika kita berbuat baik di dunia, itu insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang baik pula. Hadirin, tujuan akhir hidup kita itu di surga nanti hadirin. Mumpung kita di dunia, kita masih memiliki kesempatan emas untuk beramal agar kita menuai hasilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan emas kepada saya pribadi serta banyak di antara jamaah di belakang saya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. Tentunya di forum ini saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah melaksanakan ibadah umrah dan belum pernah melaksanakan ibadah haji, padahal dia mampu, tanya sebenarnya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu benci kalau kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ini penyakit nih hadirin. Kita sudah mampu, kita sudah memiliki harta yang pas, tapi kita takut miskin, takut nominal angka kita berkurang. Hadirin, lagi-lagi saya ucapkan, gak ada ceritanya orang balik dari melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah jatuh miskin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala
orang-orang yang melaksanakan perjalanan haji dan perjalanan umrah, ketika mereka berdoa kepada Allah, maka pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan perjalanan haji dan perjalanan umrah itu akan dijadikan hamba-hamba Allah yang kaya. Cuman permasalahannya kita kurang yakin, padahal faedah dan manfaatnya bisa kita dapatkan. Ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan alhamdulillah saya bersama dengan jamaah Nasratul Ummah ataupun Mumtaz Travel akan berangkat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya.